Oke, baik. Apakah slide yang saya share bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik ya. Baik, kemarin Anda sudah belajar tentang software development lifecycle dengan Ibu Desti Rodia ya. Dan sudah dijelaskan, mungkin sudah paham, namun saya sedikit ingin berikan sebuah gambaran lebih detail tentang software development lifecycle. Dalam konteks yang seperti ini, bahwa software itu dilihat sebagai benda hidup ya, benda hidup, dia punya life cycle atau siklus kehidupan ya. Jadi mulai dari mana gitu ya siklus kehidupan itu? Sebenarnya mulai dari analisis, lalu kemudian desain, lalu selanjutnya coding, lalu kemudian testing, lalu maintenance. Nah, itulah adalah siklus kehidupan dari sebuah pengembangan perangkat lunak itu. Jadi mulai dari satu analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Dan ini dikatakan sebagai software development lifecycle. Nah, berdasarkan software development lifecycle, bentar ya, saya cek dulu nih siapa nih yang mute ya. Oke. Jadi berdasarkan pada software development lifecycle ini atau tahapan-tahapan pada pengembangan perangkat lunak itu, maka dikembangkanlah metodologi dalam membangun atau mengembangkan perangkat lunak. Metodologi itu sering juga disebut sebagai model, ya, model pengembangan perangkat lunak. Atau sering juga dikatakan sebagai paradigma, jadi sebutannya adalah metodologi, bisa juga sebagai model, bisa juga sebagai paradigma dengan perangkat lunak, ya. Nah, model-model itu sudah dijelaskan barangkali adalah waterfall. Waterfall ini sebagai prinsip waterfall ini adalah air terjun. Jadi gayanya dari analisis, desain, implementasi, testing, instalasi, dan maintenance, atau dari requirement itu sama dengan analisis. Analisis, desain, lalu implementasi ini sama dengan coding. Lalu kemudian testing, itu instalasi ini sebenarnya bagian dari testing, dia masuk ke sana. Lalu maintenance ya, maintenance. Nah, prinsipnya ini adalah seperti air terjun. Apa prinsipnya? Yaitu dari atas ke bawah, yaitu mulai dari analisis. Kalau sudah selesai dari fase analisis, baru kemudian dia melanjutkan pada fase desain. Kalau sudah selesai fase desain, dia langsung ke implementasi atau coding buat program. Coding itu adalah bagian buat program. Selesai buat program, dilakukan pengujian, ya. Pengujian ini macam-macam, banyak pengujian. Ada tipikal pengujian nanti di akhir pengembangan atau materi ini, materi kita rekayasa perangkat lunak ini ada namanya software testing. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan modul itu, ya, bagian dari bagaimana menguji perangkat lunak itu. Lalu kemudian maintenance, merawat, ya, merawat perangkat lunak. Nah, merawat perangkat lunak ini ada dua. Yang pertama, kita memperbaiki untuk menyesuaikan dengan manajemen yang ada. Lalu kemudian bisa jadi kita mengganti secara
secara total gitu ya. Ini maintenance. Nah, siklusnya ketika kita maintenance-nya akan kembali lagi kepada fase analisis gitu ya, fase akan kembali lagi ke seperti itu. Nah, itu adalah waterfall. Waterfall itu dari atas ini ke bawah, jarang ada air terjun itu dari atas, dari bawah ke atas, enggak ada gitu ya. Nah, lalu kemudian ada juga model V. Model V ini adalah sama sebenarnya ya dengan model air terjun. Ini adalah bentuk pengembangan saja, extended saja. Tetapi dia dipasangkan dengan ini namanya adalah pengujian ya. Ini adalah tahap pengujiannya. Jadi kalau misalkan desain ini, detail desain, itu pasangannya dengan unit testing gitu ya. Kalau misalkan ini di awal itu sama dengan produk dan maintenance-nya pasangannya gitu ya. Lalu kemudian kalau product requirement specification ini ya, ini adalah SRS nanti kita belajar. Ini akan terkait dengan uji, namanya uji sistem dan accepted ya, acceptance, penerima uji penerimaan dan pengujian terhadap sistem. Nah, sementara kalau arsitektur ya, arsitektur ini desain, level desainnya itu akan berpasangan dengan integrasi dan pengujiannya ya. Lalu kemudian kalau desain itu unit testing dan coding selalu berada di bawah. Ini sebenarnya penyempurnaan dari model waterfall saja sebenarnya ya, bentuknya sebagai V gitu ya. Jadi model V seperti ini, dari atas ini ke bawah lalu sampai ke coding, dan coding lakukan pengujian, perbaiki desainnya ya. Selesai perbaiki desain, lakukan lagi coding, lakukan ini gitu ya, lakukan integrasi testing, lalu kemudian perbaiki arsitektur, terus seperti itu ya. Jadi ini adalah model V. Saya ulangi saja kalau belum paham. Nah, di samping model V ada juga model W. W itu akan kembali seperti ini, dia akan kembali lagi, lalu kemudian naik lagi ke atas ya. Jadi model W, model V, model W yang inilah tetap ini ke sini. Langkah yang keduanya baru kemudian naik ke atas lagi, yang bagian sisi kanannya naik ke atas, adalah double V. Jadi model W namanya, tapi tidak diterangkan di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi, namanya ada model kemarin. Nah, model berikutnya adalah sering dikatakan sebagai evolutionary atau model evolusi ya. Model evolusi ini dimulai dari prototyping ya. Jadi model prototype ya. Jadi model prototype ini ya, model prototype. Jadi mulainya dari prototype kita ya. Jadi ada namanya prototype. Prototype itu apa? Sebuah contoh ya. Mulai dari contoh ya. Ini ada, kita tunjukkan ini prototipe perangkat lunak yang akan dibangun ya. Tunjukkan, lalu kemudian kita mulailah dari prototipe itu. Prototipenya bisa jadi dikembangkan menjadi lebih besar atau disempurnakan saja. Jika prototipenya sudah completed, sudah mendekati secara umum, maka kita cukup menyesuaikan saja dengan yang ada itu ya, yang terjadi kayak apa gitu. Itulah model prototypingnya. Jadi prototipenya sudah kita tahu biasanya dari model yang kecil dulu baru melanjut kepada model yang besar ya, untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu kemudian ada model RED. Ini kan rapid itu apa rapid? Rapid ini katanya cepat gitu kan, pas, sama dengan pas ya. Sorry. Sama dengan pas. Jadi rapid itu cepat. Jadi kita menggunakan rapid model ya. Jadi kita buatkan secara cepat saja, lalu kemudian kita tunjukkan kepada orang di dalam mengembangkan perangkat lunak ini. Lalu setelah itu, setelah kita lihatkan, baru kemudian kita
selesaikan permasalahannya sesuai dengan yang diminta oleh customer ya. Ini modelnya ya, modelnya. Memang seperti itu modelnya yang terjadi. Lalu kemudian increment ini ya, model selanjutnya adalah increment. Increment ini adalah melakukan waterfall secara berulang-ulang. Kalau misalnya seperti ini, Anda memiliki 3 buah sistem gitu ya. Kalau menggunakan waterfall, maka analisisnya langsung kepada 3 buah sistem itu. Ya. Kalau menggunakan increment, barangkali Anda pilih saja core produknya apa gitu ya. Jadi core produknya misalnya kita punya 3 sistem informasi akademik, lalu kemudian sistem informasi keuangan, lalu kemudian sistem informasi perpustakaan. Nah dari ketiga ini yang mana yang core? Mungkin sistem informasi akademik ya yang core. Oke, selesaikan dulu. Kalau incremental itu selesaikan dulu sistem informasi akademik, dari analisis sampai desain sampai coding selesai, baru kemudian kita menyelesaikan lagi yang berikutnya gitu ya. Jadi kita menyelesaikan yang core product dulu, baru selanjutnya yang sistem kedua dan kemudian sistem ketiga. Rangkaiannya sama, mulai analisis, desain sampai coding untuk sistem kedua sampai testing dan kita lanjutkan lagi ke sistem ketiganya ya. Jadi seperti itu pola daripada pengembangan incremental ini. Kalau tadi di waterfall dia satu kesatuan analisisnya. Kalau ini di increment ini perbagian analisisnya ya. Itu increment. Saya ngulangin aja. Lalu kemudian selanjutnya adalah spiral. Ya, bentar, saya minum dulu ya. Nah, dari sini di spiral ini sebenarnya tentang menentukan tujuan, lalu kemudian alternatif. Oke, maaf. Itu saya tadi keluar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya terkeluar tadi. Empat kuadran. Kuadran pertama itu adalah berisi tentang menentukan tujuan, lalu kemudian menentukan alternatif-alternatif. Sini di kuadran kedua ini ya, kita melakukan evaluasi. Bagian dari evaluasi ini memilih jadi yang mungkin dalam pengembangan perangkat lunak ini kita alternatif 1, 2, 3, lalu pada fase ini di kuadran ini kita menentukan alternatif yang paling baik apa gitu ya. Lalu kemudian kita di sini memilih, lakukan identifikasi gitu ya, yang mana gitu ya yang paling bagus itu, lalu kita tetapkan risiko-risiko yang
Saya share lagi ya screen-nya. Oke. Apakah share screen bisa dilihat? Apakah screen bisa dilihat? Halo? Bisa belum, Pak? Belum, Pak. Belum bisa dilihat? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Mestinya sudah ya. Saya sudah nge-share. Itu belum juga. Ya, ntar saya stop dulu di sini, lalu saya join lagi. Ya, saya stop dulu. Oke, saya share screen ya. Oke, itu sudah bisa dilihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan yang kedua tadi, yaitu pada kuadran kedua. Nah, pada kuadran ketiga ini, ya, kita mulai mengembangkan perangkat lunaknya. Jadi kita kembangkan pada kuadran ini setelah kita punya macam-macam gitu ya. Nah, lalu kita kembangkan perangkat lunaknya gitu ya. Nah, setelah itu ya, setelah mengembangkan perangkat lunak, apa fase berikutnya? Jadi kuadran berikutnya itu adalah plan next fase. Jadi fase berikutnya itu apa gitu ya. Nah, pertama kali